Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Dina Fantika. Saya dari mahasiswa Esa Unggul, Fakultas Psikologi. Dan di sini saya mau berbagi mengenai tentang masalah mental, yaitu bipolar disorder atau gangguan bipolar. Baik, bipolar disorder atau gangguan bipolar adalah masalah mental yang menyebabkan perubahan suasana hati secara drastis. Kondisi ini dapat menyebabkan penderitanya pada suatu saat dia akan merasakan sangat bahagia, lalu kemudian di waktu lain berubah menjadi sangat sedih atau disebut depresi. Bipolar itu adalah gangguan mental yang dapat mempengaruhi perubahan suasana hati, konsentrasi, dan tingkat aktivitas seseorang secara tiba-tiba. Gangguan mental ini perlu segera ditangani dengan tepat karena dapat mempengaruhi produktivitas hingga meningkatkan resiko keinginan bunuh diri pada penderitanya. Itu sangat bahaya sekali untuk penderitanya. Jadi perlu ditangani secara cepat dan perlu ditangani oleh yang ahlinya seperti seorang psikolog atau psikiater seperti itu. Bipolar adalah masalah mental yang dapat diklarifikasikan menjadi beberapa jenis, yaitu adalah bipolar I disorder atau bipolar tipe 1. Jenis bipolar yang tergolong paling parah, kondisi ini ditandai dengan satu atau lebih fase mania. Yaitu contohnya perasaan bahagia dan bersemangat yang sangat ekstrim yang dapat diikuti dengan hipomania. Tiba-tiba yang penderita tersebut merasa depresi, sangat depresi. Jadi sangat drastis sekali ya. Tadinya beberapa saat beliau si penderita merasakan bahagia, lalu tiba-tiba merasakan sedih. Itu yang sangat terjadi di bipolar tipe 1. Itu jenis-jenisnya atau tipe-tipe yang paling parah. Lalu ada bipolar yang 2, itu disorder tipe 2. Penderita bipolar 2 ini setidaknya mengalami satu fase hipomania dan satu fase depresi, namun tidak pernah terjadi fase mania. Pada beberapa kasus bipolar tipe 2 ini dapat berkembang menjadi bipolar tipe 1. Jadi kayak sebaliknya ya teman-teman. Ada juga yang gangguan siklotimia. Itu jenis bipolar yang tergolong langka sekali. Kondisi ini ditandai dengan banyaknya fase hipomania dan depresi yang terjadi secara berulang selama 2 tahun atau selama 1 tahun pada masa kanak-kanak atau remaja. Jadi di usia pada remaja atau kanak-kanak itu sangat rentan. Mereka seperti spons, jadi sangat meresap berbagai macam informasi dan tidak terkontrol dalam dirinya tersebut. Jadi buat orang tua perlu dan sangat dikhawatirkan untuk bisa memperhatikan anak-anaknya. Gejala gangguan siklotimia tersebut cenderung lebih ringan sih sebetulnya daripada bipolar 1 atau tipe 2. Namun gangguan siklotimia juga dapat berkembang menjadi bipolar tipe 1 atau 2. Jadi gangguan bipolar itu sangat seperti roda berputar. Tergantung dari kondisi dan situasi yang dihadapinya. Maka dari itu untuk orang tua, untuk keluarga sekitarnya, jika ada keluarga yang terintimidasi atau ada gejala-gejala yang mirip dengan gangguan bipolar, perlu diperhatikan khusus ya untuk bapak dan ibu. Lalu jenis bipolar lainnya itu ada bipolar biasanya ditandai dengan perubahan suasana hati secara drastis juga sama, namun gak sesuai dengan kriteria bipolar 1 atau 2 ataupun gangguan dari siklotimia tersebut. Kondisi ini tuh biasanya dipicu oleh konsumsi obat-obatan. Jadi bisa disebut bipolar karena dampak dari kebanyakan minum obat-obatan yang tidak dianjurkan dari dokter, seperti itu. Sebetulnya beberapa gangguan bipolar itu belum diketahui secara pasti sih penyebabnya apa. Tapi para ahli khusus atau dari kesehatan, sejumlah faktor tuh sudah ditetapkan dapat meningkatkan resiko juga seseorang mengalami gangguan bipolar yang ditandai sebagai berikut. Yang mungkin di masa lalunya pernah mengalami traumatis, makanya bisa menjadi penyebab gangguan bipolar, atau kekerasan fisik, jadi sehingga mendapatkan pengaruh buruk trauma
terhadap diri si pengidap bipolar tersebut. Dan juga ada dari trauma bencana alam ataupun kecelakaan. Stres yang berat pun juga dapat memicu menjadi penyebab gangguan bipolar tersebut. Kayak stres berat itu seperti kehilangan orang yang dicintai, atau masalah keuangan dan gangguan tidur. Dan beberapa faktor dari makanan-makanan yang dikonsumsi si pengidap, atau ketidakseimbangan zat kimia dalam otak, neurotransmitter yang terkait dengan suasana hati itu bisa memicu adanya gangguan bipolar dan menderita kondisi medis tertentu yang tidak kunjung sembuh. Itu membuat penyebab juga menjadi gangguan bipolar, penyalahgunaan nafsa, kecanduan minum beralkohol, dan lainnya. Gejala utama gangguan bipolar adalah perubahan suasana hati secara drastis. Sangat ditekankan dari pertama saya bicara hingga sampai saat ini, ada beberapa yang ditekankan, yaitu suasana hati secara drastis. Maka dari itu perlunya ada stimulus yang kuat untuk teman-teman yang mungkin pernah mengalami depresi, itu harus memiliki cara sendiri untuk bisa bahagia. Perubahan suasana itu juga kalau sangat dimaukan dalam diri kita, sehingga membuat bipolar itu menjadi ada dalam diri kita terus, seperti itu. Dan beberapa diagnosis gangguan bipolar